Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita selamat bertemu lagi ya di pertemuan yang ke berapa nih? 10 ya? Ke 11. 11 atau 10? Di situ 11. Seharusnya masih 10 ya? Lupa saya 10 mungkin. Karena kita tidak masuk sekali ya kalau nggak salah ya. Terus kemarin Zoom, kemarin masuk ya? Hujan di sini ya? Kemarin hanya bertiga. Yang hari Ya, Jumat. kemarin, iya. Pak. Hari Jumat ya? Iya. Oh iya. Iya, Jumat. Jumat ya? Kemarin mengenai membangun merek ya, membangun merek yang kuat ya. Ya, TM 9. Sekarang 10. Iya, membangun. Mungkin nanti saya tambahan Zoom ya. Biar ke 11 biar sama dengan kelas lainnya. Oke, dibuka saja. Jadi untuk materinya kita ke 10 ini membentuk positioning merek. Kemarin kita sudah membahas mengenai membangun merek ya. Kemudian model ekuitas merek. Sekarang kita coba membahas mengenai membentuk merek dan STP ya, segmentasi targeting dan positioning. Segmentasi, targeting dan positioning ini untuk dasar kita membuat strategi pemasaran. Itu ada 3 materi ya yang saya berikan di TM 10. Ya, jadi untuk materi ini kita coba menjawab nanti bagaimana perusahaan dapat memilih dan mengkomunikasikan positioning yang efektif di pasar, kemudian bagaimana merek didiferensiasikan, kemudian apa strategi yang cocok pada setiap tahap siklus hidup produk, dan apa implikasi evolusi pasar bagi strategi pemasaran. Dilihat slide 4-nya. Nah, kalau kita lihat dari analisa pemasaran ya, jadi di pertemuan pertama itu ada analisa pemasaran tahap-tahapnya. Pertama kita analisa lingkungan, kemudian analisa perilaku konsumen, kemudian masuk ke segmentasi. Jadi segmentasi ini untuk menemukan beragam kebutuhan dan kelompok. Jadi dari perilaku konsumen itu heterogen sifatnya. Nah, ini harus kita homogenkan nih. Kita kelompok-kelompokkan agar kita mudah membidik ke pasar mana yang akan kita masuki. Itu namanya segmentasi. Nanti kita bahas di materi yang ketiga. Kemudian kita target ya, kita bidik mana yang dapat dipenuhi secara superior. Kemudian kita posisikan penawaran di positioning. Jadi STP ini segmentasi, targeting, positioning ini dasar kita untuk membuat strategi pemasaran. Ya, seperti kita ketahui, strategi pemasaran kita ini berguna agar produk bisa kita pertukarkan. Jadi inti dari pemasaran sebetulnya pertukaran produk. Ya. Tolak ukurnya adalah transaksi. Ya, pertukaran intinya di pemasaran. Dilihat slide 5-nya, jadi positioning itu sebetulnya tindakan merancang penawaran dan citra perusahaan agar mendapatkan tempat khusus dalam pikiran pasar sasaran atau target pasar. Jadi tujuan dari positioning ini menempatkan merek dalam pikiran konsumen untuk memaksimalkan manfaat potensial bagi perusahaan. Hasilnya, proposisi nilai yang berfokus pada pelanggan. Jadi kalau kita lihat di slide 6, itu ada yang kedua, itu ada merek Volvo ya, termasuk State Agent ini Volvo. Jadi target konsumernya adalah keamanan, itu safety ya.
Upscale ini untuk apa namanya konsumen yang tingkat atas. Jadi target pasarnya ini konsumen tingkat atas dalam hal keamanan. Kemudian keuntungannya itu adalah durability and safety, artinya di situ ketahanan ya. Durable ini Volvo itu dianggap mobil yang tahan lama ya. Durable dan keamanannya sangat tinggi, safety. Price-nya juga ini di atas rata-rata harga pasar ya. Kemudian untuk value proposition di sini adalah keamanan ya. Kemudian kekuatan yang lebih untuk keluarga family keluarga untuk berkendara ya. Jadi contohnya itu perusahaannya Volvo ya. Ini termasuk jenis mobil station wagon di sini. Mengganggu ya ini. Dibuka aja dulu, dibuka ini. Keluar dulu. Nah, biar aja dibuka aja. Silakan dibuka materi yang ketiga aja dulu ke STP-nya ya biar lebih jelas. Segmentasi, targeting dan positioning. Nanti baru kita fokus ke positioning-nya. Di halaman 2, materi ini menjelaskan mengenai komponen perencanaan strategis pemasaran, yakni siklus hidup produk, life cycle product, kemudian segmentasi pasar, targeting pasar, dan posisi pasar, positioning ya. Jadi setelah mempelajari ini, mahasiswa diharapkan mampu untuk menjelaskan apa itu siklus hidup produk, kemudian menjelaskan tentang segmentasi pasar, target pasar, dan posisi pasar. Jadi siklus hidup produk atau product life cycle ini suatu grafik yang menggambarkan suatu riwayat produk ya, jadi perkenalkan ke dalam pasar sampai dengan ditarik dari pasar. Jadi produk itu tidak tahan lama, tidak abadi ya. Jadi ada step-stepnya, ada tahap-tahapnya. Saat pertama kali kita perkenalkan, kemudian menuju dia growth pertumbuhan, kemudian masuk tahap kedewasaan, kemudian akhirnya ada penurunan. Jadi saat penurunan itu berarti produk itu mungkin sudah kuno atau sudah ketinggalan zaman. Jadi produk itu harus kita inovasi atau harus kita ganti. Jadi siklus produk ini atau product life cycle ini adalah suatu konsep yang penting ya bagi marketer ya. Di dalam pemasaran dikarenakan memberikan pemahaman yang mendalam tentang dinamika bersaing suatu produk. Konsep ini pertama kali dipopulerkan oleh Levitt di tahun 78, kemudian dikembangkan oleh ilmuwan-ilmuwan lain di dalam pemasaran. Jadi pada dasarnya siklus hidup produk ini tahapan proses perjalanan hidup suatu produk, mulai dari diperkenalkannya pada pasar hingga pada akhirnya hilang dari pasar. Jadi untuk memperpanjang hidup produk itu biasanya produsen harus bekerja keras melakukan berbagai strategi agar produknya dapat bertahan lebih lama lagi di pasar. Nah, kalau kita lihat di sini di halaman berikutnya itu ada grafik ya. Itu ada grafik siklus hidup produk. Jadi yang mendatar ini enggak keluar ini ya. Jadi itu waktu ya. Yang mendatar ini grafik garis mendatar itu waktu. Kemudian yang ke atas ini adalah penjualan. Jadi kalau kita lihat dari siklus hidup produk ini, saat pertama perkenalan atau introduction di sini, ini masih biaya yang dikeluarkan cukup besar untuk promosinya ya. Jadi di sini mungkin penjualannya baru sedikit atau bahkan belum ada penjualan. Jadi labanya masih kecil ya, atau bahkan perusahaan masih rugi di sini karena belum ada penjualan tapi biaya promosinya sudah tinggi. Jadi grafiknya ininya masih mendatar, agak naik tapi mendatar gitu, tergantung penjualannya.
Kalau sudah ada penjualan berarti dia sudah mulai ada grafik. Nah, di sini yang pertama dari bauran promosi yang utama adalah di sini, bauran pemasaran yang utama di sini adalah promosi. Walaupun bauran pemasaran ini tetap kita gunakan. Jadi tahap perkenalan artinya produk ini baru dikenalkan di pasar. Konsumen harus tahu produknya, maka harus ada promosi. Jadi dalam tahap perkenalan ini barang mulai dipasarkan dalam jumlah yang besar. Meskipun jumlah penjualannya belum sesuai, masih belum, karena masyarakat atau konsumen belum banyak mengetahui. Barang yang dijual di dasarnya barang baru ini, ya, betul-betul baru dikarenakan masih berada di tahap permulaan. Biasanya ongkos yang dikeluarkan ini juga tinggi, terutama biaya periklanan atau promosi. Jadi promosi dilakukan tersebut bukan yang agresif ya, termasuk promosi yang agresif. Di halaman berapa itu? 3 ya? 3. Kemudian masuk tahap pertumbuhan atau growth di sini. Nah, ini grafiknya sudah mulai naik gini, curam ke atas ya. Di sini penjualannya sudah, ya silakan. Untung sekarang nggak hujan ya, kemarin hujan deras ya. Iya. Nah, ini tahap berikutnya growth atau pertumbuhan. Di sini penjualannya lagi besar-besarnya di sini, lagi booming barang kita. Nah, di sini dari bauran pemasaran yang utama di sini adalah place ya. Kita distribusikan seluas-luasnya barang kita. Jadi dalam tahap ini penjualan serta juga laba akan meningkat dengan sangat cepat. Disebabkan permintaan sudah sangat meningkat serta juga masyarakat sekitar sudah mengetahui produk kita ya. Jadi usaha promosi yang dilakukan di sini sudah tidak seagresif yang di awal. Di sini pesaing sudah mulai masuk di sini ya. Pesaing sudah mulai masuk tapi belum terlalu banyak. Cara yang dapat dilakukan di sini adalah memperluas atau meningkatkan distribusinya ya. Walaupun bauran pemasaran lain tetap kita gunakan seperti harga ya, tapi yang utama di sini distribusinya harus kita perluas. Sampai di sini dulu untuk tahap pertumbuhan produk tahap 1 dan tahap kedua bisa dipahami ya. Jadi tahap pertama ini mungkin konsumen belum terlalu banyak mengenal, makanya kita lakukan promosi. Penjualan juga belum terlalu banyak di sini. Walaupun banyak barang yang kita pasarkan tapi belum, karena konsumen belum terlalu banyak mengenal, jadi penjualannya juga masih sedikit, labanya juga. Di tahap kedua ini naik ke atas ya, derajatnya curam ya, tinggi untuk tahap yang kedua ini growth. Di sini penjualannya meningkat, laba juga lagi tinggi-tingginya di sini. Di sini sudah muncul pesaing ya. Salam. Ya. Ambil tempat. Tapi belum terlalu banyak ya. Pesaing sudah mulai berdatangan. Kemudian masuk tahap ketiga di sini. Tahap ketiga kedewasaan. Artinya dia barangnya penjualannya naik tapi tidak tinggi begini, tidak, derajatnya mulai begini, mulai mendatar lagi dia ya. Kalau kita lihat di sini kedewasaan. Nah, di sini pesaing sudah banyak masuk. Persaingan sudah mulai ketat di sini. Dan dari bauran pemasaran yang ada, ini yang utama adalah harga. Di sini sudah, kalau sudah banyak pesaing berarti harga mulai jadi hal yang utama ya. Jadi di sini persaingan pada harga menjadi sangat tajam sehingga suatu perusahaan perlu memperkenalkan produktivitas dengan kreativitas model yang baru. Nah, di sini periklanan sudah mulai kita gencarkan lagi.
Jadi dari bauran pemasaran yang ada di sini mungkin harga yang menjadi utama di sini. Kita beri diskon, potongan dan sebagainya karena sudah banyak pesaing, ya. Kalau banyak pesaing mungkin harga di sini yang jadi utama di sini, persaingan utama. Dan di sini penjualan juga sudah mulai tidak segencar di growth, ya, penjualan dan labanya. Walaupun masih meningkat, ya, meningkat tapi tidak seperti ini. Yang kedua tuh meningkat seperti ini. Tahap ketiga sudah mulai naik tapi sudah nggak terlalu, derajatnya tidak terlalu tinggi lagi. Yang kita lihat di halaman 3 yang paling atas itu, ya, siklus hidup produk. Kemudian pada berikutnya yang terakhir ini tahap keempat penurunan, ya. Jadi produk tidak abadi, ya, ada siklus hidupnya. Jadi saat kita perkenalkan sama seperti kehidupan